Baik anak-anak semua yang ada di rumah, untuk materi kita pada kali ini adalah masih membahas mengenai integral tak tentu. Namun untuk materi kita pada kali ini adalah materi yang terakhir dengan judul materi kita adalah masalah yang melibatkan integral tak tentu. Kita langsung ke contoh. Di sini ada contoh ya, f aksen x sama dengan 4x min 1. Kemudian f dalam kurung 3 sama dengan 20. Pertanyaannya, tentukan fungsi fx. Ya, jadi maksud dari soal ini adalah ya, di sini kita diminta untuk menentukan fungsi asalnya, ya, di mana turunannya di sini sudah diketahui, yakni 4x min 1. Kemudian fungsi dengan nilai x sama dengan 3 juga sudah diketahui, hasilnya adalah 20. Nah, jadi bagaimana cara kita menentukan fungsi asalnya? Ya, jadi caranya adalah dari turunan yang ada ini kita integralkan untuk mencari fungsi asalnya. Ya, kita mulai untuk menjawabnya. Kita tuliskan kembali untuk f aksen x-nya ya sama dengan 4x min 1. Maka ya fungsi asalnya atau fx-nya ya sama dengan integral dari turunannya ya, integral dari 4x min 1 dx ya. Kita tentukan integralnya sama dengan ya, ini karena ada dua fungsi kita uraikan. Untuk integral yang pertama 4x, 4 kita tempatkan di depan, kemudian di sini ada x dx ya. Kemudian dikurang integral, di sini ada 1 ya, kemudian di sini dx. Baru kita cari hasil integralnya sama dengan 4 kita turunkan. Kemudian integral x dx itu adalah x ya, pangkatnya ditambahkan dengan 1, pangkatnya 2. Kemudian di sini per 2 ya. Kemudian dikurang. Di sini ada 1 ya. Kemudian integral ini tidak ada variabelnya ya, integral dx, maka hasil integralnya langsung kita tuliskan di sini adalah x ya. Kemudian di sini plus c ya. Baru kita sederhanakan ya. 4 dibagi dengan 2 itu 2x kuadrat ya. Kemudian di sini min x, kemudian di sini plus c. Sudah ya, jadi ini adalah fungsi f-nya 2x kuadrat min x plus c. Nah, namun di sini masih ada c-nya ya, masih ada konstanta yang belum kita tentukan berapa c-nya ini. Jadi kita harus cari dulu c-nya ini berapa, nanti setelah itu baru kita nanti masuk lagi ke fungsi yang ada ini. Nah, bagaimana cara mencari c-nya ini ya? Jadi cara mencarinya di sini sudah diketahui untuk fungsinya dengan nilai x-nya 3, hasilnya itu adalah 20. Berarti kita tinggal mengganti ya x yang ada ini ya dengan nilai 3 di sini ya. Kemudian nanti hasilnya adalah 20 sehingga c-nya nanti bisa dengan mudah kita tentukan. Ya, sekarang kita mulai memasukkan nilai x-nya. Berarti di sini 2x ya, x-nya kita ganti dengan 3, berarti 2 ya, dalam kurung 3 ya, 2 dalam kurung 3, kemudian pangkat 2 dikurang x-nya kita ganti dengan 3 ya, dikurang 3 ditambah dengan c yang masih kita cari, nanti akan kita tentukan c-nya, hasilnya itu adalah 20. Ya. Berikutnya kita cari 3 pangkat 2 itu adalah 9 ya. 9 dikalikan 2 itu 18 ya. Di sini 18, kemudian dikurang dengan 3 ditambah c sama dengan 20 ya. Berikutnya untuk c-nya sama dengan ya 18 dikurang 3 15. Kemudian 15 pindah ke ruas kanan sehingga dia menjadi 20 dikurang 15. Berarti di sini c-nya adalah 5. Sudah kita dapatkan c-nya sama dengan 5. Baru kita kembalikan ke fungsinya ini tadi ya. Fungsinya sehingga fungsi asalnya atau fx-nya sama dengan ya. Kita tuliskan ini tadi
2x kuadrat min x ya. Kemudian plus c-nya, karena c-nya sudah kita dapatkan 5, di sini ditambah 5. Jadi pertanyaannya tadi, tentukan fungsi f dalam kurung x, maka jawabannya adalah 2x kuadrat min x plus 5. Berikutnya kita masuk ke contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua ini kita lihat ya, sebuah kurva y sama dengan fx melalui titik A 2,0. Jika persamaan gradien di titik A adalah dy per dx sama dengan 2x min 4 ya, tentukan persamaan kurva tersebut. Jadi ini maksudnya ya, pada soal ini turunannya ya atau persamaan gradiennya di sini sudah diketahui ya. Jadi 2x min 4. Kemudian yang ditanyakan di sini adalah persamaan kurvanya. Jadi contoh yang kedua ini sama saja dengan contoh yang pertama tadi ya. Turunannya sudah diketahui, kita diminta untuk menentukan fungsi asalnya. Jadi tentukan persamaan kurva ini. Persamaan kurva ini sama aja dengan kita diminta untuk menentukan fungsi asalnya. Jadi cara menjawabnya sama seperti tadi ya. Kita tulis dulu untuk dy per dx ya, untuk turunannya tadi persamaan gradiennya adalah 2x min 4. Maka untuk menentukan fungsi asalnya ya, untuk menentukan fungsi asalnya kita anggap fungsi asalnya itu adalah y ya, kita integralkan dari turunannya ya. Turunannya tadi adalah 2x min 4, jadi kita integralkan 2x min 4 ya dx. Berarti mengintegralkannya sama ya, sama seperti cara kita mengintegralkan pada materi sebelumnya, pada contoh yang pertama juga ya. Jadi ini kita uraikan ya, kita uraikan masing-masing. Jadi di sini ada integral, di sini ada koefisien 2, kemudian di sini x dx dikurang ya min 4 integral dx. Ya, berikutnya kita integralkan. Ya, kita integralkan di sini sama dengan 2 ya, kita turunkan integral x dx. Berarti pangkatnya di sini ada 1 ditambah 1, 2 ya. Maka di sini dikalikan dengan 1/2 ya x pangkat 2. Jadi 1/2 x pangkat 2 itu adalah hasil dari integral x dx. Kemudian di sini dikurang ya, dikurang dengan, nah di sini 4-nya tidak ada variabelnya, maka hasil integralnya adalah langsung kita tuliskan 4x ya. Kemudian karena dia sudah kita integralkan ya, maka di sini plus c. Nah, sekarang untuk fungsi asalnya atau y tadi sudah kita dapatkan, tapi sebelumnya ini dulu ya, kita sederhanakan. Ternyata ini masih bisa kita sederhanakan. Kita bagi ya, 2 dengan 2, 2 dibagi 2 atau 2 dikali 1/2 itu adalah x kuadrat min 4x plus c. Nah ini baru hasil untuk fungsinya tadi ya, untuk fungsi asalnya. Nah sekarang untuk menentukan c-nya, karena nanti kita menuliskan persamaan kurva itu dengan c-nya ini sudah diganti dengan bilangan tertentu ya. Jadi untuk menentukan c-nya kita masukkan ke ini ya, dari keterangan ini tadi, titik A melalui titik A 2,0. Berarti untuk x yang ada ini nanti kita ganti dengan 2 ya, kemudian hasilnya nanti semuanya ini untuk y-nya itu adalah 0 ya. Berarti di sini y-nya nanti kita tempatkan di ruas kanan aja ya. Kita cari dulu yang ada di kiri ini, ruas kiri maksud ibu. X-nya kita ganti dengan 2, berarti di sini 2 pangkat 2 min 4 dikali 2 plus c ya sama dengan ya di sini 0 ya, 0. Kemudian kita cari nih 2 pangkat 2 itu adalah 4 ya, dikurang 4 kali 2 itu 8, kemudian plus c sama dengan 0 ya.
Kemudian untuk 4 dikurang 8 itu adalah min 4 ya. Min 4-nya pindah ke ruas kanan, sehingga C-nya sama dengan positif ya. C-nya karena berpindah ruas sama dengan 4 C-nya. Setelah itu baru kita masukkan ke ini tadi ya, ke fungsi asal yang sudah kita dapatkan tadi, tetapi untuk C-nya kita ganti dengan 4 ya. Jadi C-nya ya, atau bukan C-nya, jadi fungsi asalnya atau Y-nya ya, atau persamaan kurva untuk fx-nya ya, sama dengan kita masukkan di sini tadi x kuadrat min 4x plus C-nya kita ganti dengan 4. Nah, ini ya. Ini untuk persamaan kurvanya sudah kita dapatkan. Ya, selesai ya untuk contoh nomor 2. Berikutnya kita masuk ke contoh yang ketiga ya. Contoh yang ketiga ini, diketahui kecepatan suatu benda adalah V dalam kurung T sama dengan 6T kuadrat min 8T dan posisi benda pada jarak 5 untuk T sama dengan 0. Pertanyaannya, tentukan rumus fungsi jarak atau ST-nya. Jadi kalian perlu ingat kembali ya, pada materi tentang turunan. Pada materi tentang turunan itu sudah pernah kita bahas untuk fungsi kecepatan ya. Fungsi kecepatan itu merupakan turunan pertama dari fungsi jarak ya, fungsi jarak. Nah, di sini soalnya dibalik ya. Jadi fungsi kecepatannya sudah diketahui, kita diminta untuk menentukan ST-nya. Ya, jadi untuk menentukan ST-nya dari fungsi kecepatan ini kita integralkan ya, kita integralkan. Coba kita selesaikan ya. Jadi untuk V dalam kurung T ya, kita tuliskan kembali untuk soalnya, sama dengan 6T kuadrat min 8T ya. Maka untuk ST-nya ya, untuk ST-nya S dalam kurung T, jadi dari fungsi kecepatan ini kita integralkan ya, kita integralkan. Jadi di sini integral dalam kurung 6T kuadrat min 8T ya. Kemudian karena di sini diminta untuk menentukan ST-nya ya, kita sudah integralkan di sini, maka di sini dia dt ya, menyesuaikan. Kalau tadi kita menggunakan variabel x, di sininya dx ya. Karena di sini dia dalam bentuk t, maka di sini dt juga. Nah, berikutnya kita integralkan masing-masing ya. Di sini sama dengan, kita lanjutkan integral ya. Di sini ada 6 ya, kemudian di sini T kuadrat, kemudian dt ya, dikurang di sini kita tulis 8 integral T dt ya. Berikutnya baru kita integralkan 6, kita turunkan ya. Kemudian T kuadrat berarti integralnya menjadi T-nya pangkat 3 ya. Berarti penyebutnya juga per 3. Berarti di sini dikali 1/3 T pangkat 3 ya, kemudian dikurang di sini 8 turunkan, di sini T-nya pangkat 1 tambah 1 jadi pangkat 2, berarti di sini dikali 1/2 T kuadrat ya. Kemudian di sini plus C. Nah, berikutnya kita sederhanakan ya. Untuk 6 dibagi 3 itu 2. Kemudian di sini T pangkat 3. Kemudian di sini dikurang 8 bagi 2 4T ya, 4T kuadrat ya. Kemudian di sini ada plus C. Nah, ini untuk fungsi dari jaraknya tadi. Namun di sini karena masih dalam bentuk C, berarti kita harus mencari C-nya dulu ya. Untuk mencari C-nya, kita lihat di sini posisi benda pada jarak 5 untuk T sama dengan 0. Berarti yang ini yang ada variabelnya T yang ada di sini kita ganti dengan 0, kemudian sama dengan 5 ya, sehingga untuk C-nya bisa kita tentukan nanti. Kita masukkan untuk T-nya ya, di sini 2
dikali ya, T-nya itu adalah 0 pangkat 3 dikurang 4, T-nya itu 0 pangkat 2 ditambah C sama dengan jaraknya tadi 5 ya. 5-nya Ibu pindah ke ruas yang kanan aja. Nah, berikutnya kita cari ya. Ini 0 pangkat 3, 0 dikali 2, 0 ya, dikurang 4 dikali 0 pangkat 2, 0 ditambah C sama dengan 5. Sehingga C-nya ya, langsung aja sama dengan ya 5 di sini. Nah, sudah dapat C-nya sama dengan 5. Karena tadi yang ditanyakan adalah tentukan rumus fungsi jarak atau ST-nya. Berarti fungsi jaraknya itu sama dengan ST ya. S dalam kurung T. Kita masukkan ke sini ya, ke fungsi yang sudah kita dapatkan tadi. Berarti di sini 2 T pangkat 3 dikurang ya, dikurang 4 T pangkat 2 ditambah C-nya 5 ya. Sudah ya, ini adalah jawaban untuk contoh nomor 3 ya.